Shalom adik-adik. Shalom Kak Feni. Kak Santi. Kak Feni kayaknya hari ini sehat dan semangat sekali ya. Tuhan. Ya, karena apa adik-adik? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau sekolah Minggu. Jangan sampai lupa, hari ini hari Minggu. Kita mau sekolah Minggu adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Kak Santi harap, Kak Vini juga, semoga adik-adik semua lagi siap-siap di rumah. Berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Semua ambil sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur sebab kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan Tuhan Yesus. Saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan Yesus terlalu baik dan sangat amat baik buat kami semua. Saat ini Tuhan, kami datang membawa segenap hati kami untuk memuji dan memuliakan serta membesarkan nama-Mu. Ini kami, berkati kami semua Tuhan, semoga apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami memulai ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama angkat hati kita mau berikan pujian yang baik, kita mau sembah Tuhan kita dari lubuk hati kita yang paling dalam. Sudah siap adik-adik? Sudah siap? Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Sama-sama adik-adik kita mau katakan sekali lagi. Yesus terlebih besar. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Sekali lagi katakan, di dalam kami, di dalamku, selama-lamanya. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin Kak Beni. Amin Kak Santi. Amin. Tuhan Yesus adalah pokok kehidupan kita. Kita hidup di dalam tangan Tuhan. Bahkan sampai saat ini itu semua karena baik dan anugerah Tuhan buat kita semua. Amin. Yuk kita mengangkat pujian ini bersama-sama ya Kak Feni ya. Ini ada gerakannya. Adik-adik harus ikutin gerakan Seru kita. berarti, Kak. Seru dong. Kita memuji Tuhan. Kita mau bergerak bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau ngapain Kak Feni? Dengarkan firman Tuhan Kak Santi. Mendengarkan firman Tuhan.
Tidak lengkap kalau kita beribadah tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang kita mau siapkan hati kita. Adik-adik yang boleh mencatat bisa siapkan buku-bukunya, Alkitabnya jangan lupa. Karena mendengarkan firman Tuhan pasti kita akan membacakan beberapa ayat yang pasti dari Alkitab. Jadi Alkitabnya harus disediain ya, benar gak Kak? Sip. Oke, ayo kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami semua telah memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan dengan penuh sukacita. Bentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami, beri hati kami supaya bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Salam adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Aidis. Nah, tadi kakak melihat adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tentang firman Tuhan kali ini adalah tentang Musa. Nah, terdapat di kitab Perjanjian Lama, di kitab Keluaran 2 sampai dengan Keluaran 11. Nah, kali ini kakak tidak akan membacakannya, namun kakak akan menceritakannya. Nah, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel tinggal di Mesir. Nah, bangsa Israel ini semakin banyak. Lalu Raja Firaun atau bangsa Mesir merasa khawatir. Mereka takut
Mereka takut bahwa nanti bangsa Israel akan menguasai Mesir. Nah, maka dari itu adik-adik, Raja Firaun mengeluarkan perintah bahwa setiap anak laki-laki yang lahir di bangsa Israel harus dibunuh. Dan bangsa Israel dipaksa kerja. Nah, adik-adik, pada waktu itu lahirlah seorang anak laki-laki yang lucu, yang cantik parasnya, yang memikat hati sehingga tidak tega untuk membunuhnya. Lalu anak ini disembunyikan selama 3 bulan. Nah, adik-adik kalau kepingin tahu ceritanya, lihat video ini ya. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, aku akan membantumu. Lemparkan tongkatmu itu.
Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Perintah Tuhan. Aku tak pandai berbicara, kata Musa. Aku akan memberimu kata-kata, jawab Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa engkau harus membebaskan umatnya Israel. Kalau tidak, kalian akan mengalami hal-hal buruk. Tetapi Firaun tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah. Tak ada yang bisa minum. Lalu Tuhan memenuhi rumah orang Mesir dengan katak. Di mana-mana katak. Tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan. Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk seperti debu. Lalu Tuhan menghajar negeri Mesir dengan lalat pikat. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan membunuh semua hewan di Mesir. Kuda, keledai, unta, domba, sapi dan kambing, semuanya mati. Lalu orang-orang Mesir dipenuhi borok di sekujur tubuhnya. Firaun tetap tidak mau mendengarkan.
mendatangkan hujan es yang menghancurkan hasil panen Mesir. Hasil gandum dan kebun Rami hancur lebur. Lalu ia mengirim belalang menghabisi semua buah-buahan. Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Nah, adik tadi sudah mendengarkan dan melihat firman Tuhan tadi ya. Bagaimana Tuhan memanggil Musa dari bayi sampai dia dewasa. Sampai bangsa Israel dibebaskan. Dari dia dihanyutkan ke sungai, lalu diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Kemudian dia tumbuh dewasa dan membunuh bangsa Mesir, lalu melarikan diri ke Midian selama 40 tahun. Kemudian dia mengembalakan kambing domba dan melihat semak duri yang sedang terbakar. Kemudian karena dia penasaran, dia ingin mendekatinya. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan perkenalkan dirinya kepada Musa. Lalu Tuhan berkata, kamu harus pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Namun apa yang terjadi adik-adik? Musa itu tidak langsung, iya Tuhan, aku akan pergi. Tidak adik-adik, dia menolak untuk pergi. Dia menolak untuk dipakai Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Aku ini tidak pandai untuk berbicara. Lidahku berat. Lalu Tuhan berkata, aku tetap mau memakai kamu. Di situ ada kakakmu yang bernama Harun yang akan membantumu. Lalu Musa berkata,
nanti kalau aku pergi ke bangsa Israel, nanti mereka bertanya, kamu dapat utusan dari mana dan Tuhan yang mana? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, aku adalah aku. Aku Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kemudian Tuhan memberikan tanda kepada Musa. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Musa, apa yang kamu punya? Aku punya tongkat. Lalu Tuhan bilang, buang tongkatmu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tongkatnya menjadi ular. Kemudian diambil lagi, tongkatnya kembali menjadi tongkat. Kemudian Tuhan bilang, masukkan tanganmu ke dalam saku. Lalu keluarkan. Nah, ketika tangannya dikeluarkan dari saku, tangannya kena kusta, penyakitan. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam saku, tangannya normal lagi. Lalu tanda ketiga, tanah menjadi darah. Nah, akhirnya Musa dan Harun pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel, adik-adik. Nah, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Mesir. Nah, karena Raja Mesir, Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar, maka terjadilah tulah, adik. Bangsa Mesir dihukum oleh Tuhan. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Di mana-mana darah. Mau minum pun tidak bisa karena bau amis, bau busuk di mana-mana. Tidak bisa, mau minum pun susah, mau makan pun susah. Nah, setelah itu bangsa Israel belum boleh pergi. Lalu datanglah tulah kedua. Datang kata di mana-mana, di tempat makan, di tempat tidur, di tempat mandi, di mana-mana kata. Kemudian datanglah tulah ketiga, nyamuk di mana-mana. Nyamuk di mana-mana. Tidak bisa ngapa-ngapain. Semuanya nyamuk. Setelah nyamuk datanglah lalat pikat. Nah, lalat pikat ini sungguh mengganggu. Itu pun bangsa Israel belum boleh keluar. Nah, kemudian datanglah tulah kelima. Tulah kelima itu tentang penyakit sampar kepada ternak, anak-anak. Semua hewannya, semua ternaknya pada mati, adik-adik, karena kena penyakit sampar. Lalu itu pun belum boleh bangsa Israel keluar. Nah, datanglah tulah ke-6. Tulah ke-6 itu adalah bara. Nah, datanglah bara. Itu pun bangsa Israel belum boleh keluar. Datanglah tulah ke-7, hujan es. Nah, hujan es itu adik-adik tidak bisa keluar. Lalu datanglah tulah ke-8. Datang belalang. Begitu banyak belalang. Semua hasil panen dimakan oleh belalang. Semua dimakan, dihabiskan oleh belalang. Kemudian tulah ke-9, gelap gulita. Nah, siang jadi gelap, malam pun gelap. Tidak ada matahari ataupun bulan, adik-adik. Semuanya bangsa Israel, bangsa Mesir gelap gulita, kecuali bangsa Israel. Bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Itu pun bangsa Israel belum boleh keluar. Nah, namun ada satu tulah yang membuat bangsa Mesir merasa kesal, merasa marah. Nah, tulah apa itu? Tulah ke-10, anak sulung meninggal, adik-adik. Nah, anak sulung meninggal. Anak sulungnya Raja Firaun meninggal. Anak sulungnya pegawainya Firaun meninggal. Anak sulungnya rakyatnya
Firaun meninggal, anak sulung hewannya pun meninggal, semua meninggal adik-adik. Nah, bangsa Israel tidak ada yang meninggal, tidak ada yang kena tulah, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Nah, lalu Raja Firaun membebaskan bangsa Israel pergi adik-adik. Nah, mereka disuruh pergi dari bangsa Mesir. Nah, lalu bangsa Israel keluar pergi. Nah, adik-adik semua, bagaimana kita menanggapi firman ini? Firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang bagaimana penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Sampai sekarang pun Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya Tuhan melindungi bangsa Israel? Begitu juga Tuhan melindungi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, adik-adik semua, kita tidak perlu khawatir asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kita harus sering berdoa kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita harus berdoa, meminta Tuhan untuk menuntun setiap langkah kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan sama kuis di belakang ini nanti ya. Nah, sebelumnya itu kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau sudah menjagai kami, sudah bentengi kami. Engkau berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya semuanya dalam pemeliharaan dan pelindungan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.